Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kusmati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Sebuah gambaran diri guru penggerak di masa depan. Menjadi seorang guru penggerak yang senantiasa mengabdikan diri sepenuhnya pada dunia pendidikan, berbekal motivasi, kesadaran, dan kepercayaan diri yang kuat, berusaha selalu tergerak melakukan perubahan, bergerak mengembangkan diri, dan menggerakkan ekosistem pembelajaran, baik dalam lingkup kelas, satuan pendidikan, maupun masyarakat yang lebih luas. Terdapat nilai-nilai guru penggerak yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru penggerak. Nilai-nilai tersebut meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dalam 3 tahun ke depan, nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai dan akan selalu saya implementasikan antara lain nilai berpihak pada murid. Adapun kegiatan yang berpihak pada murid meliputi membuat perencanaan pembelajaran berbasis data yang bersumber dari rapat pendidikan maupun asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Data tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh sehingga dapat digunakan untuk merencanakan strategi pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Kegiatan kedua yang berpihak pada murid adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, meliputi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Konten berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru atau apa yang dipelajari oleh siswa. Proses berkaitan dengan bagaimana guru menyajikan materi dan apa yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Produk merupakan hasil akhir sebagai bukti pembelajaran telah dilakukan, sedangkan lingkungan belajar merujuk pada lingkungan atau konteks di mana pembelajaran terjadi. Kegiatan ketiga membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid yang memuat keimanan, kejujuran, kesopanan, kekeluargaan, gotong royong, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan. Semua itu dimaksudkan untuk membentuk keyakinan kelas dan membangun budaya positif serta disiplin positif agar tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif dan pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang keempat mengimplementasikan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pelanggaran, konflik, perilaku murid agar menumbuhkan kepercayaan diri pada murid, menciptakan kondisi lingkungan yang positif, lebih mendidik, inklusif, dan menyenangkan. Nilai-nilai guru penggerak berikutnya yang sudah saya kuasai dan saya implementasikan adalah nilai kemandirian. Perubahan harus dimulai dari dalam diri sendiri, berangkat dari kesadaran diri akan tanggung jawab dan rasa percaya diri sebagai guru penggerak untuk dapat memberikan pengaruh positif dan membawa perubahan baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan antara lain yang pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat, selalu belajar untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, aktif melakukan kegiatan pengembangan diri secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber termasuk PMM, maupun melalui diklat, workshop, dan pelatihan lainnya. Yang ketiga, aktif dalam berbagai kegiatan MGMP, baik lingkup sekolah, kabupaten, maupun provinsi. Nilai guru penggerak berikutnya yang sudah saya kuasai dan saya aplikasikan adalah nilai reflektif. Sebagai guru penggerak, saya akan terus menantiasa memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri saya sendiri maupun orang lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Memaknai sebuah refleksi adalah kebutuhan dan kebiasaan yang harus saya lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar senantiasa meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional saya sebagai guru penggerak. Kegiatan yang sudah dan terus akan saya lakukan secara berkesinambungan yang mencerminkan nilai reflektif ini adalah yang pertama, melakukan refleksi diri yang meliputi 3 unsur pengetahuan yang saya kuasai, yaitu pengetahuan konten, pengetahuan pedagogik, pengetahuan pengemasan konten dalam pembelajaran bermakna.
Yang kedua, menitik beratkan refleksi pada 4 aspek, yaitu lingkungan belajar, perilaku profesional, kompetensi, dan keyakinan tentang profesi saya sebagai guru. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, meliputi cara mengajar, lingkungan belajar, suasana belajar, interaksi di kelas, media belajar yang sesuai, dan asesmen yang tepat. Adapun cara melakukan refleksi tersebut dapat melalui perangkat pembelajaran, diskusi dengan rekan sejawat, dan meminta umpan balik dari kepala sekolah. Dan yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran bersama murid baik secara lisan maupun tertulis. Refleksi pembelajaran saya maksudkan untuk mengetahui bagaimana antusiasme siswa dalam menjalani proses pembelajaran, mengetahui bagaimana efektivitas strategi, model, teknik maupun metode pembelajaran yang telah saya lakukan. Hasil refleksi saya jadikan pedoman untuk menyusun rancangan pembelajaran selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Nilai guru penggerak selanjutnya yang sudah ada pada diri saya adalah nilai kolaboratif. Sebagai guru penggerak, saya akan membuka ruang diskusi positif, membangun komunikasi saling percaya, dan saling menghargai, mengelola kekuatan dan perbedaan peran tiap pemangku kepentingan, sehingga tumbuh semangat saling melengkapi, menciptakan hubungan saling ketergantungan yang positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal-hal yang sudah dan terus akan selalu saya lakukan, yang pertama, bersama-sama dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang dapat mendukung dan menjembatani terwujudnya profil pelajar Pancasila, baik pada diri guru maupun pada diri murid. Hasil pemetaan kemudian ditindaklanjuti menjadi program kerjasama. Yang kedua, pada kegiatan intrakurikuler, saya akan menerapkan model-model pembelajaran kolaboratif seperti learning together, jigsaw procedure, student team achievement division, group investigation, dan lain sebagainya. Pembelajaran kolaboratif bertujuan meningkatkan perspektif dan pemahaman yang mendalam melalui diskusi dan refleksi bersama, meningkatkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, kerjasama dan negosiasi, serta memperluas pemikiran dan ide. Yang ketiga, pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, saya menjalin kerjasama dengan kalangan profesional, unsur masyarakat, instansi pemerintah yang relevan dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan diri peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan yang keempat, dalam rangka penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, berkolaborasi dengan warga sekolah dan berbagai lembaga pemerintah, bersama-sama menanamkan nilai-nilai integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong melalui berbagai macam program yang bertujuan mengembangkan semua potensi peserta didik secara seimbang, baik spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan jasmani secara optimal. Nilai guru penggerak berikutnya yang sudah ada dalam diri saya dan selalu saya implementasikan adalah nilai inovatif. Perubahan adalah keniscayaan, termasuk dalam dunia pendidikan. Untuk itu, sebagai guru penggerak, saya harus mampu menjadi agen perubahan dengan cara senantiasa memunculkan gagasan-gagasan segar yang kreatif dan berdampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Hal yang sudah dan selalu akan saya lakukan yang berkaitan dengan nilai inovatif adalah: yang pertama, membuat bahan ajar dan media-media pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, serta bervariasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, termasuk memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, merancang pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, dinamika global, sosial, kultural, dan perubahan lingkungan. Yang ketiga, membuat kelas virtual yang memungkinkan interaksi pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, termasuk mengunduh materi, LKPD, dan pengumpulan tugas. Demikian tadi pemaparan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Dengan berpedoman pada semboyan ing ngersosong tulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani, semoga senantiasa dapat menumbuhkan nilai-nilai kebaikan sehingga dapat selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.